Udah kelihatan belum? Udah, Van. Oke. RP? RP? Iya, Fani. Udah masuk kan? Nah, Udah. bentar ya, ini sambil nunggu Juli dulu sebentar. Yaudah dibuka aja dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membahas, yang terdiri dari saya, Harfani, terus ada Julianti, sama RP. Kami di sini akan membahas dengan judul Al-Muhassinat Al-Ma'nawiyah, yang terdiri dari At-Tauriyah, Al-Istiqdam, dan Al-Istiqrot. Baik, yang pertama akan dijelaskan oleh RP Nurjana. Silakan RP Nurjana. Baik. Yang pertama adalah At-Tauriyah. At-Tauriyah adalah penyebutan suatu kata yang bersifat mufrad, yaitu jenis kata yang mempunyai makna kembar. Makna pertama adalah makna yang dekat dan jelas, namun makna itu tidak dimaksudkan. Sedangkan makna kedua adalah makna yang jauh dan samar, namun makna itulah yang dimaksudkan. Selanjutnya, sebagaimana para bahasawan sepakat dalam mendefinisikan tauriyah, mereka satu pendapat dalam tauriyah. Ibnu Mutas, Atik, Qasim, Malik, dan Al-Hashimi membagi tauriyah ke dalam 4 macam, yaitu yang pertama ada tauriyah mujaradoh, yaitu kalimat yang di dalamnya tidak terdapat qarinah, baik yang menuju pada makna yang terdapat pada makna yang dekat maupun makna yang jauh. Contohnya itu terdapat dalam Quran surat Toha ayat 5. Makna dekat dari kata istawa ialah tinggal menetap, sedangkan makna jauhnya adalah berkuasa ataupun memiliki. Yang kedua adalah tauriyah murasyakhoh, yaitu ungkapan atau kalimat yang di dalamnya terdapat qarinah yang merujuk kepada makna yang dekat. Contohnya terdapat dalam Quran Az-Zariyat ayat 47, kata aidin memiliki makna dekat yaitu tangan dan diperkuat dengan adanya qarinah yaitu banainaha yang merupakan pekerjaan yang dilakukan dengan tangan. Namun, makna yang dimaksud oleh pembicara dalam konteks ini adalah Allah, adalah makna jauhnya, yaitu kuasa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fani. Baik, yang berikutnya yang ketiga itu adalah At-Tauriyah Mubayyanah, yaitu salah satu jenis At-Tauriyah yang disebutkan padanya ungkapan yang sesuai untuk makna yang jauh. Contohnya, teman-teman mohon maaf, ini kita pemakala belum nemuin untuk contoh At-Tauriyah Mubayyanah di dalam Al-Quran, jadi ini kita pakai contoh yang syair, yaitu ya min ro'ani balhumu min mutawwiqon wa dhallatu min faqdi gosunun fi syujunin. Artinya, hai orang yang melihat aku dikelilingi kesedihan ketika aku tidak ada ranting-ranting itu dilindungi pada dahan yang rindang, cabangnya berbelit-belit. Nah, kata sujunin pada syair di atas bersifat ambigu karena memiliki dua makna. Yang pertama yaitu kesedihan, makna dekat, sedangkan makna kedua itu adalah dahan yang rindang, makna jauh. Dan ini makna yang dikehendaki. Jadi makna dahan yang dimaksud dalam lafaz syair ini. Lalu yang berikutnya adalah at-tauriyah muhayya'ah, yaitu kalimat yang di dalamnya terdapat dua kata yang mengandung tauriyah. Namun kata tersebut tidak dapat dipahami sebagai tauriyah bila tidak terdapat kata lain yang berfungsi sebagai qarinah bagi salah satu atau keduanya. Contohnya, ini juga nggak ada
kita belum nemuin contoh di dalam Al-Qur'annya, jadi pakai lafaz syair aja ya. Wa adharat fina man samaki sanata. Wa adharat tadzaka fardu minadzalika nadib. Kata nadib dan fardu memiliki makna dekat, sunnah yaitu sunnah dan wajib berdasarkan hukum syariat Islam. Kata yang menunjukkan adanya sauriyah pada kedua kata tersebut itu adalah sanata. Adapun makna jauh yang dimaksudkan oleh pembicara adalah pemberian dan orang yang cepat memenuhi berbagai keinginan dan hajat. Kata yang berfungsi sebagai korina ini dapat terletak sebelum kata yang mengandung sauriyah maupun sesudahnya. Baik, yang berikutnya akan dijelaskan oleh Julianti mengenai al-istiqdam. Silakan Julianti. Al-istiqdam, istiqdam ialah menyebutkan suatu lafaz yang mempunyai makna dua, sedangkan yang dikehendaki adalah salah satunya. Setelah itu diulangi oleh kata ganti atau domir yang kembali kepadanya atau dengan isim isyarah dengan makna yang lain, atau diulangi dengan dua isim domir, sedangkan yang dikehendaki oleh domir yang kedua bukan yang dikehendaki oleh domir yang pertama. Contohnya pada surat Al-Baqarah ayat 185, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Artinya, maka barang siapa di antara kamu melihat bulan, maka hendaklah ia berpuasa di bulan itu. Kata asy-syahr mempunyai dua makna. Makna yang pertama adalah penanggalan atau bulan sabit, dan yang kedua artinya sebulan penuh atau bulan Ramadan. Pada ayat di atas diungkapkan kata asy-syahr dengan arti penanggalan atau bulan sabit. Kemudian setelah itu diulangi dengan domir ha pada ungkapan falyashum. Pada ungkapan tersebut kembali ke asy-syahr akan tetapi dengan makna bulan Ramadan. Kemudian akan dijelaskan dengan sama Harfani. Oke, teman-teman, yang terakhir ini adalah al-istitrad. Al-istitrad adalah dalam istilah ilmu balaghah, tepatnya ilmu badi, adalah susunan lafaz atau kalimat yang mempunyai tujuan awal, tetapi pada pertengahan baris atau kalimat tersebut si penulis membahas atau membicarakan hal lain yang menyimpang dari tujuan awalnya. Kemudian ia kembali lagi ke tujuan semula. Tapi jadi walaupun di awal tujuannya A, terus tiba-tiba di tengah B, tapi itu mereka saling berkesinambungan gitu. Nah, dalam ilmu balaghah, istilah istitrad adalah ketika seorang pembicara berpindah dari maksud ungkapan yang sedang diucapkannya kepada ungkapan lain yang masih mempunyai keterkaitan dengannya. Setelah itu ia kembali kepada ungkapan yang ditujunya sejak awal. Lalu ini contohnya di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik, demikianlah sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat. Surat Al-A'raf ayat 26. Pada ayat tersebut membahas tentang pakaian takwa lebih baik. Allah menyebutkan pakaian itu untuk mengingatkan manusia bahwa pakaian menutup aurat itu lebih baik. Pakaian berfungsi sebagai alat untuk memperbagus apa yang Allah ciptakan. Pakaian merupakan penutup aurat dan kebejatan karena membuka aurat adalah hal yang jelek dan bejat, sedangkan penutup aurat adalah pintu takwa. Jadi awalnya itu dijelaskan bahwasannya pakaian itu untuk menutupi aurat dan untuk perhiasan bagi tubuh kita. Nah, tapi di pertengahan dikatakan bahwasannya pakaian itu sebagai takwa kita gitu. Nah, di akhir dikembalikan lagi kepada tujuan awal, tapi mereka saling berkesinambungan di mana ternyata pakaian itu untuk menutupi aurat. Nah, dengan menutupi aurat itu adalah pintu takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan apabila ada yang ingin mengkoreksi atau ada yang ingin berdiskusi, kami persilakan.
Kanida. Nggak tahu ini bapaknya udah masuk atau belum. Kanida mana Kanida? Kalau masuk sih belum ada. Ya, belum di partisipasi. Bapak udah masuk, Kak? Ya, ini Bapaknya ada nggak masuk. Hah? Jadi diskusi aja. Gimana maksudnya? nggak masuk bapaknya. Bapaknya hari ini Oh. nggak masuk. Nggak masuk. Teman-teman, jangan diskusi, Fandi nggak ngerti sama materi. Tanya yang banyak, teman-teman. Biar Fani pusing. Aduh, Tanya yang banyak biar lama. ya Allah, kasihan pada pemakalah yang nggak ngerti sama materinya. Rekamannya di ini dulu paling nih. Kalau lagi gak diskusi. Apa? Dia matiin aja dulu, kalau enggak, kelamaan nggak? Kalau enggak udahan. Kenapa, Kak? Terusin dulu. Kirain udah Enggak, selesai. udah gitu Kak Fahmi. Jadi emang mungkin ada, cuman kita belum nemu. Mungkin karena emang kita nggak punya kitabnya juga gitu, belum nyari terlalu banyak juga gitu. Itu Kakak. Fani mau ikut nambahin kali ya, nggak tahu sih ini nambahin apa enggak. Iya, boleh Kak, boleh, silakan. Kemarin itu gini caranya, nyari contohnya tuh dikira-kira, dikira ya, Ya, nggak apa-apa. dikira-kira katanya tuh kayak mengandung apa sih, terus kita cocokin sama ayat Quran yang kayak gitu, cari misalnya di Google yang apa ya, aku tuh contohnya lupa. Kemarin aku juga nggak disalahin sama Bapak, tapi ya mungkin bener gitu hasil kira-kira itu. Jadi mungkin kalau misalnya emang nggak ada di mana-mana, contohnya bisa tuh kayak ngira-ngira dulu, ntar kalau misalnya emang ada yang salah, mungkin Bapak bakal koreksi gitu. Oh iya Kak, makanya aku bilang nanti kan bakal ada revisi lagi tuh. Jadi emang niatnya tuh kemarin aku bingung apa ngambil aja gitu kan dari Al-Quran yang ya tadi kayak Kak Fatima bilang gitu kayak kira-kira aja. Tapi kayak takut aku tuh karena emang juga nggak paham banget gitu kan. Akhirnya ya udah deh masukin aja dulu, nanti kalau ada koreksian dari Bapak baru nanti diperbaiki gitu. Soalnya juga maksudnya emang belum paham banget gitu Kak. Gitu Kakak. Tapi kalau ada yang mungkin punya contoh lain gitu, ada yang nemu gitu, nggak apa-apa di share aja di sini gitu. Mungkin nanti bisa dijadiin sebagai perbaikan gitu. Fani. Iya Kak. Coba kalau Fani jelasin pakai bahasanya Fani sendiri gimana, Fani? Aku tidak mau. Biar Kalau ini kemarin Kita kalau kemarin di sih. kelompok aku itu Rangkainya aku juga sesingkat-singkatnya. kalau di kelompok aku kemarin itu juga nyari nyoba kayak Kak Fatima, tapi emang bahasanya susah, terus tanya Bapak juga emang di Al-Qur'an nggak ada, biasanya contoh-contohnya di syair kayak gitu. Jadi nggak apa-apa dicantumin aja. Yang penting ada contohnya. Kalau di kelompok aku kemarin kayak gitu. Iya Nggak usah Kak. maksa Quran. Agak rumit gitu. Soalnya aku sendiri pun maksudnya pas baca ininya tuh kayaknya kok ini kayaknya apa sih udah susah, terus ditambah contohnya syair gitu, tapi udah aku cantumin aja gitu daripada ntar nggak ada contohnya gitu. Gimana teman-teman? Kanida ini gimana? Kanida. Jadi intinya sebenarnya teman-teman pembahasan ini nih dia lebih ngebahas tentang keindahan ininya secara maknanya gitu, bukan secara lafaznya. Makanya kan dari tadi itu yang dibahas itu ya makna jauh, makna dekat gitu. Jadi ini dari At-Tauriyah tadi tuh yang aku pahamin ya, itu kayak dia ada satu kata tapi
maknanya tuh ada dua gitu ya. Tadi terdiri dari ada makna yang jelas, maka disebutnya makna dekat. Jadi kayak sekali baca tuh kayaknya udah bisa langsung dipahami gitu di dalam lafaz tersebut. Terus ada yang makna jauhnya, makna yang samar. Jadi istilahnya kayak apa sih gitu. Jadi dia harus kayak ada pembantu dari kata lain gitu untuk bisa memahami makna jauh tersebut gitu. Terus juga kalau yang Julianti al-istiqdam gimana Julianti? Juli? Mas Juli nih. Oh, dia keluar. Gitu. Terus yang terakhir yang al-istitrot ya, itu yang aku pahamin. Jadi ada satu lafaz yang maksudnya ada satu apa sih kayak tadi ya contohnya mengenai tentang pakaian gitu. Dia ada apa sih di mana awal itu tujuan kata pakaian itu adalah untuk menutup aurat, untuk memberikan perhiasan bagi tubuh kita gitu supaya tubuh kita kan tertutup bisa terlihat lebih indah gitu kan. Nah, tapi di pertengahan yaitu dikatakan bahwasannya pakaian itu adalah bentuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, di akhir dikembalikan lagi kepada tujuan awalnya gitu. Tapi saling berkesinambungan antara tujuan yang awal tadi sama di pertengahan tadi bahwasannya pakaian itu untuk menutup aurat. Dengan menutup aurat, kita itu bisa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-istitrat tuh kayak tujuan awalnya gimana ya? Pokoknya di awal sama di pertengahan itu tujuannya sedikit berbeda, tapi nanti di akhir dikembalikan lagi pada tujuan awal tapi berkesinambungan dengan tujuan yang di pertengahan gitu. Kayak contoh tadi. Gitu teman-teman yang kita pahamin. Julianti, silakan dijelaskan yang tadi pakai bahasa sendiri. Ya al-istiqdam. Gimana ya bahasanya ya? Kak Fahmi nanti seandainya kurang-kurang nanti bisa dibahas sama Bapak mungkin kali ya minggu depan gitu biar lebih enak gitu. Karena baru bisa pahamnya segitu doang Kak. Sama contohnya mungkin nanti kalau ada yang di Al-Qur'an bisa ditambahin sama Bapak mungkin kan minggu depan. Julianti silakan. Gue nggak ngerti al-istiqdam. Iya itu dia. Ini apa namanya penjelasannya itu kayak kan di sini kan menyebutkan suatu lafaz yang mempunyai makna dua. Berarti dalam satu lafaz itu maknanya ada dua gitu ya. Sedangkan yang dikehendaki adalah salah satunya. Nah, itu gimana? Yang dikehendaki itu salah satunya. Berarti setelah itu diulangi oleh kata ganti domir yang kembali kepadanya atau dengan isim isyarah dengan makna yang lain. Atau diulangi dengan dua isim domir, sedangkan yang dikehendaki oleh domir yang dikehendaki oleh domir yang kedua bukan yang dikehendaki oleh domir yang pertama. Ngerti nggak, Van? Bentar. Coba ya diulangin dulu bentar ya. Nih, jadi istiqdam ialah menyebutkan suatu lafaz yang mempunyai makna dua, sedangkan yang dikehendaki adalah salah satunya. Setelah itu diulangi oleh kata ganti domir yang kembali kepadanya atau dengan isim isyarah dengan makna yang lain. Atau diulangi dengan dua isim domir, sedangkan yang dikehendaki oleh domir yang kedua bukan yang dikehendaki oleh domir yang pertama. Contohnya ini di surat Al-Baqarah ayat 185. Fama syahida minkum asy-syahra falyasum. Kata syahra mempunyai dua makna, yaitu makna yang pertama adalah penanggalan atau bulan sabit. Dan yang kedua artinya sebulan penuh atau bulan Ramadan. Pada ayat di atas diungkapkan kata syahro dengan arti penanggalan atau bulan sabit. Kemudian setelah itu diulangi dengan domir hu pada ungkapan falyasum. Pada ungkapan tersebut kembali ke syahro akan tetapi dengan makna bulan Ramadan. Maka barang siapa di antara kamu melihat bulan, maka hendaklah ia berpuasa di bulan itu.
Jadi syahro ini punya punya makna yang pertama itu artinya penanggalan atau bulan sabit, dan yang kedua artinya adalah sebulan penuh. Pada ayat di atas diungkapkan kata syahro dengan arti penanggalan atau bulan sabit. Kemudian setelah itu diulangi dengan domir. Oh, jadi gini nih yang dipahamin gini kayaknya nih. Jadi syahro yang pertama yang di sini ini masih dimaknain sebagai penanggalan atau penanggalan atau bulan sabit. Nah, setelah itu diulangi dengan domirhu. Nah, jadi syahro ini diulangin lagi di kata berikutnya tapi dengan dalam bentuk domir gitu loh. Di sini nih. Falyasum. Pada ungkapan falyasum, pada ungkapan tersebut kembali ke syahro. Akan tetapi dengan makna bulan Ramadan. Tapi hu di sini bukan sebagai penanggalan atau bulan sabit, tapi yang dimaksud di sini adalah Ramadan. Jadi hu-nya ini dikembalikan kepada syahro, tapi hu-nya ini diartikan sebagai Ramadan gitu. Karena syahro tadi kan yang makna pertamanya itu Bulan. artinya adalah penanggalan atau bulan sabit. Sedangkan yang kedua dimaknakan sebagai bulan Ramadan. Cuman di sini dalam bentuk domir dia diulangnya di kata falyasum. Kayak gitu. Kayaknya yang aku pahamin sih begitu. Adalah menyebutkan suatu lafaz mempunyai makna dua. Jadi syahro itu maknanya dua. Penanggalan atau bulan sabit, sama makna keduanya itu adalah bulan Ramadan pada ayat ini. Gitu. Nah, cuman yang untuk makna keduanya itu diulang dalam bentuk domir. Kayak gitu, teman-teman, yang aku pahami. Nanti kalau ada kesalahan atau mungkin ntar lebih jelasnya lagi sama Bapak ya. Kanida, ini bagaimana Kanida? Atau Kak Fatimah? Masih ini nggak, Pak? Apa, Kak? Bentar. Mbak Nida suaranya gitu. Gitu Kanida. Bagaimana Kanida? Ini mau diudahin saja atau bagaimana? Mana masih ada yang mau nanya nggak? Maaf ya teman-teman, soalnya yang baru bisa dipahamin segitu gitu. Nanti kalau mungkin lebih jelasnya lagi bisa sama Bapak mungkin ntar minggu depan kalau Bapak Jelas. masuk. Itu teman-teman. Tidak, Kanida tidak. Maaf Juli, aku pakai 2. Iya. Udah aman. Mungkin kalau sekiranya udah, diudahin aja kan. Udahin aja berarti ya. Baik teman-teman. Mohon maaf ya apabila ini pasti kesalahannya sama kekurangannya banyak banget. Soalnya materinya emang juga belum paham. Nanti mungkin lebih jelas sama Bapak. Baik, langsung ditutup aja ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.